Oke, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan dengan saya Kunardi Halim, founders dari Happy Builders Club. Eh, ABC adalah sebuah komunitas pembelajaran saham, secara khusus saham Indonesia. Meskipun kita sekarang ini sudah mulai buka untuk saham US, ya, tapi kelasnya berbeda. Ya. Saya mohon maaf ini dari kemarin suara saya agak bindeng, ya, nggak tahu kena badai matahari atau apa. Siang panas banget di luar ya. Jadi nggak tahu ini pengaruh. Baik, baik Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi suaranya agak bindeng ini. Semoga semua lancar malam ini ya. Ya, Bapak Ibu, kita selama 5 hari ke depan, hari ini hari pertama kita, selama 5 hari ke depan kita akan sama-sama belajar tentang active investing. Ya, nah apa itu active investing? Ya, mengapa kita perlu investasi eh, dan sebagainya. Hari ini akan kita jelaskan untuk basic ya, untuk permulaan, untuk pembukaannya hari ini. Nah, besok kita baru akan masuk lebih mendalam ya tentang bagaimana memilih perusahaan yang bagus ya. Jadi tidak semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu bagus. Jadi saat ini ada sekitar 900-an, 900 lebih perusahaan yang menjual sebagian sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, tidak semua itu bagus. Bahkan saya pernah coba checklist ya, catat itu sekitar paling 100-200 yang punya fundamental bagus. Nah, hari kedua kita akan belajar bagaimana tahu perusahaan itu bagus apa enggak. Fundamental yang bagus kriterianya seperti apa ya. Nanti Coach Ferdi besok akan jelaskan dengan detail kira-kira saham yang punya fundamental bagus itu seperti apa. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga kita akan belajar, oke, saya udah dapat nih perusahaan yang fundamental bagus, tapi harganya jangan kemahalan ya. Beli saham yang fundamental bagus, tapi harganya yang masih murah. Nah, bagaimana bisa tahu harganya masih murah atau sudah mahal? Nah, itu hari ketiga ya, itu materi kita untuk active investing. Kemudian hari keempat kita akan belajar strateginya, bagaimana kita bisa melipat gandakan uang kita di Bursa Efek Indonesia ya. eh, Kalau Anda baca data 7 dari 10 orang terkaya di Amerika itu kaya dari saham. Bahkan kemarin saya baca ada berita di Detik ya, Elon Musk itu akan menjadi triliuner pertama. Ini dalam US dollar ya. Jadi Anda kali 15 ribu aja. Triliuner pertama di dunia ya. Itu karena kenaikan saham yang luar biasa ya. Saat Elon Musk itu banyak menggarap eh, robotik, humanoid robotik, bikin handphone. Kemarin saya lihat ya, handphonenya Tesla itu ngeri. Dia handphonenya dia udah nggak pakai, Anda nggak perlu charger ya, nggak perlu charge karena dia langsung ngecharge dari matahari. Jadi nggak perlu charge. Kemudian sinyalnya ada di mana-mana 24 jam karena dia punya satelit di mana-mana ya. Ngeri, bahkan bisa koneksi kalau dia sudah siapin kalau Anda misalnya yang tinggal di bulan, tinggal di Mars itu bisa koneksi. Ngeri ya. Ya, baru baru mau launching ya Desember akhir ini ya, baca-baca berita. Ya, jadi jadi saham itu sesuatu yang menarik ya. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Hari keempat kita belajar strategi dan hari kelima kita akan belajar bagaimana cara memilih saham ya dari sekian banyak 900-an saham, bagaimana tahu saham-saham yang bagus, screeningnya istilahnya ya. Screeningnya tuh seperti apa? Nanti akan dijelaskan Coach Ferry cara screeningnya ya, melihat situasi yang ada dan sebagainya, bagaimana kita memilih saham apa yang bagus untuk kita investasi. Ya, jadi Bapak Ibu itu kurang lebih materi pembelajaran kita selama 5 hari. Nah, kalau saya, jadi akan saya dan Coach Ferry yang ngajar. Kalau biasanya saya akan ngajar sekitar 40 sampai 45 menit ya, kasih materi, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang mau tanya silakan nanti setelah materi selesai Anda boleh bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang Anda nggak ngerti dan sebagainya, silakan tanya ya. Nanti saya akan coba jawab di akhir sesi. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya, mari kita mulai ya. So, Bapak Ibu, sebenarnya ada dua cara, ya, ada dua cara untuk bisa menghasilkan keuntungan di pasar modal, yaitu cara dengan berinvestasi atau oleh
pemerintah Indonesia dipopulerkan dengan istilah nabung saham. Kalau mungkin Anda pernah dengar, beberapa tahun yang lalu pemerintah mengkampanyekan, yuk nabung saham ya, ada di mana-mana, di berita, di KRL dan sebagainya, ada ininya ya tentang investasi atau nabung saham ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan trading ya. Bedanya apa? Trading itu jual beli saham dengan waktu yang lebih cepat ya, bisa harian, bisa bulanan, bisa mingguan, bahkan bisa dalam satu hari ya, bahkan dalam beberapa detik, menit, jam ya, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi trading sendiri ada banyak style, banyak gaya. Nah, tapi hari ini atau minggu ini kita nggak bahas soal trading ya. Kita mendedikasikan diri belajar tentang investasi ya atau nabung saham. Jadi ini yang akan kita bahas dalam 1 minggu ke depan ya, 5 hari ke depan. Oke, nah mari kita mulai ya. Meskipun saya tahu ada sebagian dari teman-teman yang sudah ngerti tentang saham ya, tapi saya juga dapat input ada sebagian besar bahkan teman-teman yang masih sangat awam, masih sangat baru ya. Sehingga saya harus mulai dari very basic ya, basic mulai dari sangat dasar. Jadi mohon maaf teman-teman yang merasa sudah biasa di pasar modal, harap bersabar ya. Besok materi kita akan lebih mendalam ya. Hari ini kita akan lihat secara umum dulu ya supaya teman-teman yang sangat baru yang belum pernah mengenal dunia saham tidak tidak cengak-cengok ya, tidak. Ini apaan sih maksudnya apa bahasanya ya dan sebagainya. Kita coba menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin ya. Aduh, sorry, ini perjuangan. So, Bapak Ibu, ya singkat cerita apa sih sebenarnya saham? Ya, saham sebenarnya adalah surat berharga ya yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya, jadi ini adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi jika Anda membeli sebuah saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nggak bisa semua, ya. Karena juga dari 900-an perusahaan yang ada di bursa, itu juga mereka tidak menjual semua, ya. Mereka ya ada aturan mainnya dan sebagainya, sudah diatur sama OJK. Nah, mereka menjual sebagian. Nah, kita cuma bisa beli sebagian, ya. Bisa beli kalau di Indonesia belinya per lot, ya. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau Anda lihat biasanya suka tampil ya di TV, ya di running text ya, di mana-mana ya, di koran dan sebagainya. Misalkan harga sebuah saham A ya harganya 1.000. Ya jangan pikir harganya 1.000 itu harga 1.000 harga per lembar. Ya harga per lembar Anda harus kali 100 karena di Indonesia satu lot itu 100 lembar. Beda dengan saham di luar, saham di Amerika ya, Anda bisa beli per lembar. Bahkan Anda bisa beli per fraction ya, bukan satu lembar tapi per bagian ya. Tapi itu saham Amerika bukan saham Indonesia. Nah, saham Indonesia nggak bisa, mesti satu lot ya. Jadi Anda harus kali 100. Nah, saya coba menampilkan ya 10 orang terkaya di Indonesia 2024. Kalau Anda lihat ada yang menarik di sini, biasanya orang terkaya di Indonesia ini selalu dikuasai oleh dua nama ini ya, nomor satu, nomor dua, yaitu Hartono bersaudara. Ya, ini yang punya BCA, yang punya Jarum Group ya, dan sebagainya. Nah, 2 tahun belakangan dua nama muncul ya, yaitu Pak Lau Tuk Kwong ya dan Pak Prayogo Pangestu. Ya, nah, dua nama ini muncul, kekayaan mereka melonjak ya berkali-kali lipat karena kepemilikan saham yang mereka miliki itu naik secara signifikan ya. Pak Lau Tukong itu punya saham Bian ya, BYAN ya, Bian itu saham batu bara. Itu naik luar biasa. Bahkan kemarin sempat bikin heboh, dia kasih saham ke anaknya 124 123 124 triliun. Mana kebayang ya? Ngasih saham ke anaknya ratusan triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar ya. Saya berasa punya 1 triliun aja udah kaya ya. So, itu Pak Lautukong. Nah, belakangan muncul nama Pak Prayogo Pangestu. Ini juga
pengusaha papan atas yang kemarin ya meskipun sekarang ada pro dan kontra ya, katanya sahamnya sedang diinin ya, sedang diselidiki dan sebagainya. Tapi at least kemarin masih tercatat bahwa beliau masih orang terkaya di Indonesia saat ini ya, dengan kenaikan sahamnya Brand ya, Cuan ya, beberapa saham yang beliau punya itu naik secara signifikan yang membuat kekayaan beliau itu naik luar biasa. Ya, nah nama-nama lain misalnya Pak Hartono, ya Pak Michael Hartono, Rudi Hartono, Budi Hartono itu semua BCA dan sebagainya ya Pak. Misalnya ini Pak Tahir pasti udah tahu ya, Mayapada Group, Pak Joko, Alfamart, Pak Khairul udah pasti tahu ya. So Anda bisa melihat bahwa orang-orang terkaya di Indonesia itu juga sama, mereka kaya dari saham ya. So secara kesimpulan umum ya, kesimpulan umum, salah satu cara Anda untuk bisa menjadi kaya ya, atau salah satu ilmu yang harus Anda kuasai kalau Anda ingin kaya, atau setidaknya ya, kalau kadang-kadang ngomong kaya suka telinganya nggak enak ya, karena suka bertentangan dengan ajaran agama meskipun nggak semua ya. Meskipun tapi setidaknya meningkatkan apa ekonomi Anda ya, setidaknya ya, kalau Anda ingin investasi di saham dan sebagainya, setidaknya bisa meningkatkan kesejahteraan Anda. Oke, saya lanjut ya. So, nah kita masuk materi penting. Mengapa sih investasi saham ya? Kalau kita perlu investasi ya, oke. Terus kenapa harus saham? Ya, kenapa harus investasi di saham, bukan di saham yang bukan di emas misalnya, atau obligasi atau apapun ya, di tempat yang lainnya. Kenapa sih investasi saham? Saya akan tunjukkan ya kenapa Anda perlu investasi di saham. Tapi secara umum Bapak Ibu, saya akan bicara dulu kenapa Anda perlu investasi ya. Kenapa Anda perlu investasi? Karena ini menurut saya sangat-sangat penting, karena pelajaran ini tidak diajarkan di sekolah. Saya dulu sekolah cuma diajarin disuruh eh, nabung ya, nabung pangkal kaya ya. Jadi suruh nabung ke bank ya. Tapi kenyataannya hari ini kalau Anda tabung di bank itu masih dipotong pajak, dipotong admin, terus bunganya kecil banget ya, nggak worth it. Nah, kita kalah sama eh, satu yang namanya inflasi ya. Saya akan jelaskan inflasi dulu ya, karena mungkin belakangannya kalau Anda baca berita ada yang namanya deflasi ya. Itu kebalikan dari inflasi. Nah, apa sih inflasi itu ya? Malam hari ini kita belajar sedikit ekonomi karena mau tidak mau berhubungan. Inflasi secara umum artinya kenaikan harga barang dan jasa. Artinya barang-barang yang dulunya kita beli misalnya dengan harga katakan 100.000 ya, berapa tahun yang lalu 100.000 kita kita bisa beli barang banyak di Alfamart, Indomaret. Hari ini uang 100.000 kayaknya udah nggak bisa beli barang sebanyak itu ya. Harganya udah naik, kalau enggak kemasannya tambah kecil ya, string version namanya ya. Jadi harganya sama, tapi dulu dulu 1.000 mili, sekarang jadi 750 mili, jadi udah lebih kecil ya. Itu yang namanya inflasi, artinya barang-barang naik. Anda bisa lihat, bisa rasakan uang yang dulu rasanya 100.000, 200.000 kayaknya wah masih oke. Hari ini 100.000, 200.000, terutama Anda yang di Jakarta, kalau Anda pergi ke mall, ya nggak terasa ya. Nah, Anda bayangkan 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, itu angka inflasi lumayan ya. Meskipun pemerintah mengklaim inflasi kita terkendali, katakan 2 sampai 3, kadang 3 sampai 4% ya terkendali, eh, tapi itu yang dicatat sama pemerintah. Buat kita pribadi yang menjalani ini, itu lebih daripada itu. Ya, saya ambil contoh ya. Misalnya pemerintah mencatat kenaikan karena kenaikan jalan tol misalkan ya, jalan tol naik Rp1.000 misalnya. Nah, buat pemerintah itu naiknya Rp1.000, tapi buat Anda yang kerja ya, katakan saya tinggal di BSD, dari BSD ke Jakarta setiap hari bolak-balik lewat tol, kenaikan 1.000 kan sehari Anda jalan bolak-balik 2 kali ya. Sebulan katakan 20 hari kerja, berarti Anda bolak-balik sudah 40 kali, berarti itu udah 40 kali ya. Itu baru yang Anda rasakan langsung. Belum kalau
gara-gara tol naik, ya barang juga naik karena biaya logistik naik dan segala macam. Jadi punya kita efeknya besar, ya. Saya pernah atau bahkan saya juga baca ya para ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya inflasi yang kita rasakan itu bisa sampai 10% per tahun. Ya, ini angka yang cukup besar, ya. Nah, kebalikan dari inflasi itu deflasi. Deflasi artinya harga barang cenderung turun. Oh, bagus dong. Ya bagus kalau Anda beli barang. Tapi buat pemerintah deflasi itu nggak bagus. Deflasi itu artinya kemampuan masyarakat membeli barang itu lemah. Ya. Sementara ekonomi Indonesia itu 50% lebih itu mengandalkan belanja masyarakat. Jadi kalau deflasi artinya masyarakat lagi nggak punya duit ya buat beli-beli barang ya sehingga mereka menahan makanya harga barang turun ya justru pemerintah merasa atau pakar ekonomi merasa deflasi ini berbahaya ya kemarin kan udah bilang udah 5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi artinya belanjanya menurun. Nah jadi idealnya seperti apa? Idealnya pemerintah ingin adanya inflasi ya. Nah, kita sebagai masyarakat, kita nggak pengen inflasi. Ya. Kita pengen deflasi, tapi kenyataannya nggak bisa. Ya. Yang sehat adalah pemerintah membutuhkan inflasi sekitar at least lah. Ya, inflasi yang terkontrol istilahnya, 2-3%. Ya. 4% sudah maksimum. Ya. Tapi buat kita, inflasi itu punya efek. Ya. Saya sering kali bilang itu sebenarnya inflasi itu silent killer. Ya kita nggak tahu berasa-rasa loh kok tambah mahal loh kok tambah kecil ya that's it ya itu yang alasan utama kenapa Anda perlu investasi ya bahkan saya bikin statement yang cukup buat saya cukup keras ya saya bilang begini jika income penghasilan Anda setiap tahun ya tidak bisa mengalahkan inflasi ya maka sebenarnya Anda tuh tambah miskin. Wah, sorry jangan tersinggung ya. Karena gini, artinya begini, kalau income Anda setiap tahun nggak naik 10%, an- Anda tuh tambah miskin. Anda setiap tahun naik 10% aja. Ya, saya nggak ngomong soal gaji dan sebagainya. Tapi income, penghasilan tahunan Anda, karena ini baru dari kenaikan barang. Anda bayangkan kalau Anda, ya kalau Anda baru menikah, berdua, punya dua income, oke ya. Tapi begitu Anda mulai punya anak, ya, anak Anda tambah gede, pengeluarannya tambah gede, ya. Anda cicil rumah, tiap bulan mesti bayar. Anda cicil mobil, bayar lagi tambahan. Belum yang lain-lain dan sebagainya, ya. Sehingga terasa uang yang Anda dapatkan, gaji Anda, income Anda, kalau setiap tahun itu nggak naik, at least setidaknya itu 10%. Anda sudah hemat, potong sana, potong sini, ya biasanya jalan-jalan, udah nggak jalan-jalan, biasa setiap minggu pergi nonton, udah nggak nonton segala macam, Anda udah hemat-hemat, tetap aja nggak cukup, ya. Karena kenyataannya seperti ini, Anda harus setiap tahun bisa menaikkan income Anda setidaknya 10% dari tahun ini. Ya, jadi tahun ini harus naik 10% dari tahun kemarin, tahun depan harus naik 10% dari tahun ini. Ya, ngeri, ya. Nah, belum ditambah kalau anak tambah gede, anak butuh kuliah dan sebagainya ya. So, inflasi. Ya, jadi solusinya Anda perlu mencari investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Itu solusinya ya. Nah, yang kedua, ini tadi saya sudah sempat sebutkan sedikit, terutama Anda yang punya anak ya. Dana pendidikan anak itu wah, ngeri-ngeri sedap. Saya punya dua anak ya. Sekarang udah yang satu udah hampir 15 tahun, tanggal 20 nanti, yang satu 13 tahun, ya udah SMA. Yang satu SMA kelas satu, yang kedua SMP kelas 3 ya. Nah, biaya kuliah itu setiap tahun naik 10 hingga 15%, ya. Saya ambil contoh BINUS deh, ya, ada banyak saya ambil beberapa ya. Saya ambil contoh BINUS karena saya dulu kuliah di BINUS, ya. Anda kebayang nggak? BINUS itu tahun 2018, ya. Biaya biaya masuknya aja itu 19,5 juta. Biaya masuk belum belum SKS, belum macam-macam ya. 2023 kemarin itu sudah naik ke 45 juta. Naiknya luar biasa. 2028 kira-kira nanti anak saya mulai kuliah itu udah 90 juta. Ini baru BINUS ya. Belum yang lain-lain, belum biaya kuliah. Saya bandingkannya saya kuliah tahun 92. Bayang nggak? Jauh banget ya. Umurnya udah ketahuan.
Saya dulu masuk itu tahun 92, itu biaya masuknya cuma 1 juta. Ya, kecil bingit ya. Makanya tahun tahun ini ya kalau nggak salah ada protes yang cukup besar, uang kuliah nggak dinaikin. Ya, akhirnya Menteri Pendidikan bilang oke tahun ini nggak naik. Ya tahun ini, tahun depan udah naik lagi. Ya, so nggak sanggup ngejar. Ya, sementara Bapak Ibu, ya dunia berkembang secara luar biasa. Nah, anak-anak kita sekarang aja kita merasakan persaingan itu sudah bukan hanya persaingan Indonesia top. Kita udah bersaing secara global. Ya, dunia sudah menjadi global. Kita bersaing dengan orang China, bersaing dengan orang Korea Selatan, orang bersaing dengan Jepang, Singapura, Malaysia, India, Vietnam. Itu persaingan global, ya. Bayangkan kalau anak-anak kita 5-10 tahun lagi, ya, persaingan mereka bukan hanya global, ya, tapi sekarang kalau Anda baca berita, itu sudah masuk dunia artificial intelligence, robotik, ya, humanoid robotik, ya, macam-macam ya. Kita di sini baru heboh mobil listrik. Saya tadi barusan dari bengkel ya. Servis pertama mobil saya, mobil listrik ya. Canggih banget ya. Sekarang mobil pasang, Anda kebayang tadi yang tukang Pak, mobilnya sudah dipasang apa SIM card. Saya bingung. Loh kok mobil pasang SIM card? Emang bisa ditelepon? Dia bilang enggak Pak, buat update update ini apa update software ini itu segala macam. Wow. Kita baru baru sampai tahap ini. Kalau Anda lihat China, lihat Amerika, mereka sudah pakai mobil, sudah mulai launching ya mobil, bukannya mobil listrik, tapi udah mobil terbang. China bikin BYD mobil bisa masuk ke air ya. Udah wah luar biasa lah ya mobil luar kalau diceritakan ngeri-ngeri sedap. Nah, nah, itu anak kita nanti bersaing ya. Kebayang kalau nanti banyak pekerjaan digantikan sama robot dan sebagainya. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak, ya, maka mereka sulit bersaing. Ya, nanti akan tersingkir. Ya, kita boleh ribut-ribut. Ya, wah ini apa kita dijajah sama negara lain kan? Tapi teknologi nggak bisa dihalau. Kalau kita nggak mau, ya kita yang ketinggalan. Ya, sementara negara lain udah majunya luar biasa. So, nah mau nggak mau kita harus memberikan kuliah terbaik buat anak-anak kita. Ya, kuliah terbaik harganya nihil. Ya, saya sebenarnya udah persiapin anak saya. Oh, duit untuk kuliah anak udah beres. Ya, tiba-tiba anak saya ngomong, "Pak, pengen kuliah ke luar negeri." Wah, saya langsung garuk-garuk kepala ya. Padahal kalau dia kuliah di BINUS saya udah tenang-tenang sekarang. Ya, apalagi rumah saya dekat, ya saya di BSD, BINUS di Alam Sutra, oh tenang ya bisa nganter. Tiba-tiba dibilang mau kuliah ke luar negeri, mau ke UK. Wah, udah kebayang kan? Pound sterling berapa, biaya hidup. Bukan hanya biaya kuliah, biaya tinggal di sana dan sebagainya. Berapa duit ya, ngeri. Ya. Jadi masih semangat cari duit lagi ya. Oke, jadi yang kedua yang ini adalah biaya kuliah ya, terutama buat teman-teman yang punya anak ya. Makanya kenapa sekarang ada gerakan no apa free child atau apa saya nggak ngerti ya. Atau banyak orang nggak mau menikah dan sebagainya karena punya anak itu sekarang mahal. Padahal zaman dulu wah, orang bilang banyak anak banyak rezeki. Ya, udah bukan zamannya, udah beda zaman. Ya, itu yang kedua. Jadi itu alasan kedua kenapa Anda perlu investasi. Ya, yang ketiga, alasan ketiga kenapa Anda perlu investasi adalah Anda perlu mempersiapkan dana pensiun. Ya, meskipun kemarin sempat ribut-ribut soal tapera. Ya, anyway, tapi persiapan dana pensiun ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Nah, dari berita-berita yang saya sempat baca, ya, 93% pekerja formal tuh nggak punya dana pensiun. Ini ngeri-ngeri sedap, ya. Mungkin banyaknya Anda yang juga bilang, waduh Pak, buat makan hari ini aja susah, gimana mau persiapin dana pensiun? Betul, ya. Tapi kalau Anda nggak persiapkan, nanti lebih parah. Masalahnya begini, ya, kita semua pengen panjang umur, benar ya? Anda pengen hidup sampai umur 80 tahun, 90 tahun, masih sehat, ya, masih kuat, menikmati hidup. Tapi masalahnya adalah siapa yang akan membiayai hidup Anda. Ya, kita kemampuan kita bekerja katakan cuma 60 tahun. Ya, saya umur 50 aja udah pakai kacamata, ya lututnya udah nggak ini, ya
pinggangnya dan segala macam. Udah inilah nggak enak, itulah nggak enak ya. Dan saya juga nggak tahu nih sekarang sejak kena COVID kayaknya eh, apa imun tubuhnya nurun ya, lebih gampang sakit, lebih gampang. Ini batuk pilek aja kadang bisa lama sembuhnya, ya. Padahal udah, wow, coba macem-macem. Nah, Anda kebayang ketika Anda pensiun, kemampuan kita kerja sampai umur 60 tahun. Ya. Sementara kalau Tuhan mengizinkan, ya, umur kan di tangan Tuhan. Katakan Tuhan kasih kita umur sampai 80 tahun. Pertanyaannya, siapa yang akan membiayai hidup Anda? Anda mengandalkan anak, mungkin anak Anda sedang berjuang, dia baru menikah, dia lagi mau cicil rumah, mau cicil mobil, dia baru punya anak, siapin dana pendidikan segala macam, dia sendiri udah stres ya. Tambah Anda tambah stres ya. Makanya dulu berapa tahun yang lalu kan sempat heboh ya, sandwich generation ya. Kita ini sandwich generation. Kita ini generasi kejepit ya. Di satu sisi kita perlu membiayai hidup anak-anak kita, di sisi lain kita juga perlu membiayai hidup orang tua kita. Ya, at least tidaknya kasih dana uang bulanan. Meskipun mungkin cuma 1 juta, 2 juta, tapi buat kita yang pengeluaran, yang penghasilan pas-pasan dan sebagainya itu lumayan. Nah, bayangkan kalau Anda tidak persiapkan sekarang, ya berarti Anda memberikan beban itu ke anak-anak kita. Ya, so ini juga satu problem yang harus Anda pikirkan ya. Kalau saya bandingkan dengan Warren Buffett, ya Warren Buffett Agustus kemarin ulang tahun yang ke-94. Wah, luar biasa. 94 tahun ya. Dan beliau masih sehat dan kaya. Ya, maunya seperti itu ya. Kita maunya sehat, kaya ya, sampai panjang umur 94 masih sehat. Sampai hari ini dia masih aktif di saham ya. Masih bisa menikmati hidup. Ya. Luar biasa ya. Nah, semoga kita semua bisa mempersiapkan dana pensiun kita. Jadi ini juga penting. Jangan menjadi beban buat anak-anak, anak cucu kita. Ya, saya lanjutkan ya. Ini alasan kenapa kita perlu investasi. Nah, yang kedua adalah, oke, sekarang saya tahu saya perlu investasi. Saya investasi kemana? Ya, investasi saya kemana? Ya. Nah, ini saya ambil data ya, dari sekian banyak ya, dengan adanya inflasi yang tercatat rata-rata ini selama 10 tahun ya, 2006 sampai 2017, tabungan deposito emas obligasi saham ya, meskipun saham pernah mengalami penurunan tajam ya tahun 2008 kalau Anda ingat, itu subprime mortgage ya sempat turun tajam, tapi at the end of the day pada akhirnya ya saham itu merupakan investasi terbaik ya. Bahkan saya ambil dari salah satu buku yang ditulis di Amerika, dia mengadakan research, ambil data di Amerika selama 200 tahun ya, dan dia bikin statement begini, sejarah membuktikan investasi di saham berkualitas. Nah, ini yang saya mau tekankan ya. Tidak semua saham, tapi saham yang berkualitas ya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, coach gimana caranya mendapatkan atau menemukan saham berkualitas? Nah, nanti ya ini materi besok. Tapi setidaknya saya ingin menekankan bahwa bukan hanya saham ya. Kalau saham secara general oke, tapi kalau Anda bisa mendapatkan saham yang berkualitas, hasilnya luar biasa ya. Sorry. Nah, mungkin ada yang tanya ya, saya coba singgung sedikit ya. Coach, tapi sekarang ini harga emas naik tinggi, betul ya. Emas naik. Kenapa harga emas belakangan lagi naik tinggi? Karena terjadi perang. Ya, kita tahu berapa tahun terakhir ini sedang ada perang Rusia Ukraina sampai hari ini, perang Israel ya sama Hizbullah ya, bukan Hamas, sama Hizbullah yang kena juga Lebanon dan sebagainya. Nah, karena terjadi perang, biasanya harga emas naik. Harga emas naik. Tapi ketika ekonomi sudah stabil, biasanya emas cenderung turun. Ya, jadi emas itu bagus ketika ekonomi bergejolak. Ya, karena ketika ekonomi bergejolak, orang memindahkan uangnya ke safe haven istilahnya. Nah, emas ini salah satu safe haven. Cuma kalau emas tuh nggak bagusnya adalah susah dibawa, kan berat ya, mau kemana-mana susah. Ya. Itu sebabnya emas mungkin saat ini kelihatan
cukup menarik. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya emas kurang menarik. Ya. Nah, ini contoh-contoh saham-saham pilihan HBC yang punya fundamental bagus. Ya. Nah, kurang lebih ya, HBC itu berdiri sejak tahun 2015 Desember. Nah, nah kita mulai memberikan apa rekomendasi-rekomendasi saham untuk mereka yang pengen ikut nabung saham ala HBC. Ya. Nah, dari tahun 2016 sampai hari ini kita memberikan rekomendasi saham-saham yang berkualitas yang menghasilkan hasil yang saya bilang lumayan ya. Nah, ini beberapa contoh ya dari 2016 saya coba catat ya eh, hasil kita, hasil rekomendasi saham berkualitas yang memberikan hasil yang lumayan. Ya, di 2016 kita rekomendasi saham ASI, ASI ini Astra Internasional dalam waktu 7 bulan, ini belum setahun ya, menghasilkan 29,5%. Sangat bagus ya. CTRA, Ciputra, ya, 26,3%, 6 bulan. Sangat bagus. PSD, ya, Bumi Serpong Damai, 26,8%, 7 bulan. Sangat bagus. Telkom, 26,7%, 7 bulan. ICBP Indomie 22,7%, 7 bulan. Jadi Anda bisa lihat ya dibandingkan dengan katakan tabungan, deposito dan sebagainya, hasil saham itu apalagi kalau Anda pilih saham-saham yang bagus, punya kualitas, hasilnya bagus ya, di atas 20%. Saat ini Anda susah cari investasi di atas 20%. Ya, investasi yang benar ya, bukan abal-abal. Ya. 2017 gimana? 2017 juga hasilnya lumayan ya. S Hardware 72% dalam waktu 10 bulan, BRI 53% dalam waktu setahun, BNI 49% dalam waktu 6 bulan, Indofood ya induknya ICBP itu 14% 6 bulan. Masih oke ya. 2018 juga hasilnya lumayan. Rals Ramayana 40% dalam waktu setahun. Oke. MAPI, Mitra Adi Perkasa, 46% 6 bulan, sangat bagus. SMRA, Sumarekon, Properti, 40% 3 bulan, sangat bagus. S Hardware, 37% 11 bulan, sangat bagus. Pakuwon, 27% 3 bulan, still oke. Okay. BCA, 18% setahun, masih oke. Okay, ya. 2019 juga hasil kita lumayan. SMRA, Sumarekon, 50% 6 bulan. BRI, 25% 7 bulan. ICBP, Indofood, Indomie ini ya, 33% 5 bulan, Pakuwon 20% 6 bulan. Masih oke. Ya. Nah, yang luar biasa sebenarnya tahun 2020, Bapak Ibu ya. Kalau Anda masih ingat ya, 2020 kita mengalami pandemi. Tapi sebenarnya itu justru kesempatan. Karena saat pandemi, saat krisis sebenarnya harga saham itu lagi turun. Nah, terutama juga termasuk di dalamnya saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, kalau pada saat saham lagi turun sebagian besar ya, Anda bisa memilih saham-saham yang punya fundamental bagus, hasilnya luar biasa ya. Anda bisa lihat di sini Wika 88% 8 bulan. Ini nggak sampai setahun, 80-an% itu luar biasa ya. CTRA Ciputra 84% 7 bulan. Sangat bagus. BTPS ini Bank Tabungan Pensiun Syariah, ini Bank Syariah 60% 3 bulan. Ini luar biasa ya. ASI, Astra Internasional 60% 8 bulan. Juga sangat bagus. Sido muncul, orang pinter minum tol angin, ya 60% 7 bulan. SMGR, Semen, ya 60% 7 bulan. Anda bisa lihat, nggak sampai setahun hasilnya luar biasa. Bisa di atas 50%. Ya. Tapi ini susah terjadi. Ini terjadi kalau terjadi krisis. Ya, jadi ini bonus ya. Kita bilang, wah ini bonus. Tapi normal, saya sering katakan investasi di Indonesia, investasi saham berkualitas di Indonesia itu bisa memberikan Anda return 20-30% setahun. Normal ya, kondisi normal ya. Kalau kayak gini, ini kondisi nggak normal, kondisi krisis. Coach, kapan lagi bisa kayak begini? Ya, saya juga mau, tapi kalau mengingat pandemi, aduh susah, nggak bisa kemana-mana ya. Atau kalau terjadi perang beneran misalnya,
Ya bisa bisa lagi kayak begini, tapi kan susah ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita bahas kira-kira bagaimana aturan melakukan active investing. Nah, HBC mengajarkan 4 aturan ya. Kita punya 4 aturan untuk melakukan active investing. Yang pertama adalah kita menganjurkan namanya investasi berkala. Jadi tidak perlu modal yang besar ya. Kita sarankan begini. Sisihkan 10-20% dari income Anda. Berapa income Anda saya nggak tahu. Kalau income Anda 5 juta, Anda sisihkan 500.000 setiap bulan. Income Anda 10 juta, 1 juta setiap bulan. Sisihkan aja ya untuk beli saham. Ya, makanya namanya nabung saham. 10-20%. Kalau Anda single, saran saya 20%. Ya, kalau bisa lebih, oke. Ya, karena kan kalau sudah menikah, punya anak, wah tanggungannya lebih besar. Tapi at least Anda lakukan secara berkala. Ya. Yang kedua adalah invest bahkan dalam kondisi krisis ya, terutama kemarin kan 2020 saya baru kasih lihat itu hasilnya bagus, luar biasa bahkan ya. Nah, sekarang ini dunia sedang mengalami ya karena perang ya dan sebagainya itu daerah abu-abu ya. Makanya kalau kita lihat ekonomi dunia sebenarnya tidak baik-baik aja. Dan Indonesia kena imbas ya. Harusnya ekonomi kita bisa lebih baik, tapi karena di Cina ekonomi yang menurun, Amerika juga lagi ini ya perang lah dan sebagainya, banyak negara bahkan Eropa, Anda baca Inggris dan sebagainya itu ekonominya lagi turun drastis ya. Tapi meskipun begitu Anda tetap melakukan investasi ya. Yang ketiga, ya invest di banyak perusahaan yang bagus. Ya, kenapa? Hukum utama investasi adalah diversifikasi. Ya, mungkin Anda pernah mendengar istilah begini. Never put all your eggs in one basket. Jangan pernah menaruh seluruh telur Anda dalam sebuah keranjang. Karena kalau jatuh, pecah semua. Jadi Anda bagi-bagi. Nah, di Indonesia, saham Indonesia juga kita minta Anda bagi per sektor. Ya, kita biasanya ada beberapa sektor, misalnya sektor perbankan, ada sektor consumers, ada sektor properti. Nah, Anda bagi. Ya, ada sektor kesehatan, ada sektor macam-macam. Ya, anda pilih ya, jangan semua perbankan, jangan semua consumer ya, bagi-bagi ya. Jadi itu diversifikasinya ya. Dan yang keempat, invest di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Sekarang ya. Karena sebenarnya investasi paling tepat itu 20 tahun yang lalu. Ya, waktu 2008. Anda kalau 20 tahun yang lalu, bukan ya, 2008, oh ya benar. Anda melewati 2008, melewati 2020 itu banyak orang kaya dari saham. Ya, dua itu. Oke, itu kurang lebih aturan yang kita eh, berikan kepada teman-teman yang pengen investasi ala HBC ya. Nanti kalau nggak jelas Anda bisa tanya. Nah, saya kasih contoh ya, Pak. Katakan ada seorang wanita usia 25 tahun, udah lulus kuliah, dia dikasih uang 30 juta ya sama papanya karena udah lulus kuliah. Nah, uang 30 juta ini dia taruh di saham. Katakan yang kasih dia return pengembalian 12% per tahun ya. Nah, dia nggak ngapa-ngapain aja ketika dia pensiun, uang 30 juta ini ya di usia 60, uang 30 juta ini akan jadi 1,5 miliar. Ya, Anda boleh hitung secara matematika ya. Nah, saya tambahkan seandainya dia melakukan apa yang HBC ajarkan ya, yaitu dia menambah 10% dari income-nya setiap bulan. Ya, Anda lihat wanita usia 25 tahun, investasi 30 juta, pertumbuhan 12%, dia tambah 1 juta dari income-nya dia setiap bulan, maka ketika dia pensiun di usia 60, uangnya akan jadi 7 miliar. Tadi 1,5 miliar. Jadi bedanya lumayan. Tambah 1 juta aja bisa membedakan, bisa membuat perbedaan jadi 5,5 miliar. Apalagi kalau duitnya ya investasi lebih besar ya. Nah, nanti hari Kamis kita akan belajar hitung-hitungan yang dengan lebih strategi yang lebih detail. Ini saya kasih contoh aja kenapa Anda perlu investasi ya. So, nah sebelum kita akhiri ya, untuk teman-teman bagaimana Anda bisa memulai untuk investasi di saham, maka langkah pertama Anda perlu membuka account di sekuritas ya.
Tidak harus MNC, ya ini kebetulan karena HBC kerjasama dengan MNC, tapi Anda bisa buka di iPod, bisa buka di Trimega, ada banyak ya, PCA, ya banyak. Yang penting itu diawasi oleh OJK, ya. Nah, kenapa Anda perlu membuka akun segera? Karena biasanya nih ya, kita biasanya hari Rabu biasanya kita akan sama-sama beli saham, ya. Kita akan praktek. Jadi kalau Anda nggak punya account, Anda nggak bisa praktek beli saham, ya. Nanti kita akan ajarin cara beli saham, ya. Ternyata gampang, apalagi zaman sekarang, ya. Saya ingat dulu 20 tahun yang lalu ketika saya baru mulai saham, saya kalau mau beli saham saya mesti telepon ke Remiser, ya, atau marketingnya, atau orang sekuritas yang telepon saya. Ya, saya dulu buka di Philip Sekuritas, ya. Pak, mau beli saham nggak? Saham ini lagi bagus nih. Ya, ini harganya sekian-sekian bisa naik ke sekian-sekian. Ya. Sekarang udah nggak usah. Ya, sekarang Anda bisa download di handphone, download di. Tapi Anda perlu punya account-nya, ya. Anda punya account, Anda baru bisa download apps-nya. Nanti Anda bisa beli saham, jual saham, udah pakai handphone, gampang. Sekarang canggih, ya. Nah, tapi HBC mencoba kerjasama untuk bisa bantu teman-teman. Kita kerjasama dengan eh, MNC, multinational company. Ini sekuritas di bawah OJK. Ya, nah karena kita kerjasama eksklusif, kita dapat fasilitas, ya, yang tidak diberikan untuk orang lain. Hanya khusus kalau Anda buka account dengan menggunakan kode sales HBC. Ya, yaitu pembukaan account gratis. Ya, ini sekarang sudah banyak. Dulu saya buka account itu butuh setor dana 25 juta. Tahun 2000-an awal, ya. Itu angka yang cukup besar. Ya, tapi sekarang udah banyak gratis kok. Nah, yang lain Anda perlu melakukan deposit awal 500.000. Ya, kalau normal Anda harus setor 5 juta. Masing-masing sekuritas beda-beda. Ya, ada yang 10 juta, 15 juta. Tapi kalau Anda pakai kode ses HBC 500.000. Dan uang 500.000 ini bisa Anda pakai buat beli saham. Ya, ini cuma buat eh, bukti Anda serius aja. Oke? Nah, kemudian tidak ada biaya fee minimum transaksi. Nah, ini lumayan, ya. Biasanya Anda dikenakan biaya transaksi 10.000 per hari. Ya, itu kayak biaya admin di bank. Nah, ini sekuritas juga ada biayanya. Nah, ini udah di free kan. Ya, mungkin buat teman-teman yang biasa trading, ah murah kok coach, ya. Cuma 10.000 sehari, betul, ya. Tapi buat emak-emak yang hitung-hitung, 10.000 sehari, sebulan 300.000, lumayan, ya. Nah, ini bisa Anda duitnya Anda bisa pindahkan buat nambah-nambah uang jajan buat saham, ya. Jadi ini tidak ada fee minimum transaksi. Kemudian tidak ada biaya bulanan market info, ya. Biasanya Anda dipotong 16.500 untuk market info. Ya, market info tuh macam-macam, ya. Harga per saham, lagi ada stock split, ada dividen segala macam. Itu market info. Nah, Anda dikenain 16.500. Murah. Tapi kalau buat emak-emak 16.500 per bulan kali 12 setahun lumayan 300-an ribu, ya. Jadi ini juga digratiskan, ya. Meskipun ini gratis, Anda tetap dapat harga real time dari bursa, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak wajib, Anda tidak harus buka di MNC, Anda boleh buka di tempat lain, tapi ya kita nggak bisa bantu, kita cuma kerja sama-sama MNC. Kalau Anda buka di MNC, kita bisa bantu, ya, karena sampai hari ini, ya, terakhir saya buka account itu masih ribet adminnya, karena Anda harus pertanyaan detail, ya. Anda gaji berapa, nama ibu kandung siapa, pengeluaran Anda apa aja, ini itu, ya. Kadang-kadang ada orang merasa sensi, ya. Nah, itu kalau lewat HBC udah nggak perlu, nanti ada tim kita yang siap bantu teman-teman, ya. Nah, buat teman-teman yang butuh dibantu untuk pembukaan account, Anda langsung kontak ke hotline kita di 0812, WhatsApp aja 0812 2626 7733, ya. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen dibantu pembukaan account, Anda WhatsApp langsung ke 0812 2626 7733. Ada tim kita yang siap bantu teman-teman. Oke, saya stop share dulu materi malam hari ini.
Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Anda boleh ketik di bagian chat. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang pengen ditanyakan, silakan. Pak Herman, saya sudah punya akun MNC, apakah bisa dapat benefit dari grup ini? Nggak bisa. Kalau Anda sudah punya akunnya, nggak bisa. Ini cuma buat pembukaan akun baru, Pak Herman. Ya, karena akun yang lama sudah berlaku, Anda sudah harus ini, ya berlaku pakai fasilitas yang sudah diberi. Ya, ini khusus buat nasabah baru yang buka dengan account HBC, ya, buka dengan apa kode salesnya HBC. Pak Uzi, sudah ya. Saya sudah punya account di sekuritas lain tapi tetap bisa ikutin kelas secara bisa ya, jangan khawatir Pak Fauji. Cuma nanti kalau Pak Fauji kesulitan misalnya, Pak ini maksudnya apa ya? Karena biasanya sekuritas apps-nya itu ada istilah-istilah yang tidak umum. Misal contoh di MNC ada namanya haircut. Nah itu banyak orang yang bingung, Pak haircut maksudnya apa? Nah setiap sekuritas itu punya istilahnya. Bahkan dulu saya sempat salah salah jual saham. Maksud saya mau beli ya jadi jual hanya gara-gara beda warna. Jadi sekuritas A beli itu warnanya hijau, jual warnanya merah ya. Sementara sekuritas yang B kebalikannya, beli itu warna merah, jual warna hijau. Nah, gara-gara ini saya waktu itu nggak sempet, saya cuma lihat ini, saya main tekan aja mau beli jadi jual. Nah itu bisa jadi problem ya. Oke, ntar ya. Duh, sorry nih, film. Pak Cecep, apa ciri-ciri saham yang punya fundamental bagus? Nah, sebenarnya detailnya akan besok ya, tapi kalau Anda pengen tahu, kita pakai istilah 4P ya, ada 4P ciri-ciri utamanya. P yang pertama adalah profit. Perusahaan yang bagus haruslah perusahaan yang untung. Loh, emang ada coach perusahaan yang rugi? Oh, ada banyak ya. Salah satu contohnya Goto. Nah, Goto itu saham yang heboh, orang semua pada beli, pada rugi. Ya, waktu dia IPO itu rugi 12 triliun ya. Tahun berikutnya dia masih rugi 20 triliun. Ya, makanya jangan heran waktu di IPO harga sahamnya dari 340, nah sekarang turun. Saya udah nggak tahu sekarang ya, paling 50-60 rupiah ya. Bayangkan 340 Gojek tuh ya, Dekakon, Unicorn. Nah, itu saham yang rugi. Nah, jadi P yang pertama profit. Jadi mesti cari perusahaan yang untung. P yang kedua adalah people. Anda harus lihat manajemennya. Gimana manajemennya? Tahu dari mana coach? Manajemen bagus. Ada track record ya. Biasanya kan ketahuan ya kalau pimpinannya si ini, oh biasanya perusahaannya bagus. Itu ada track recordnya. Itu singkat ya Pak Cecep ya. Detailnya besok ya karena itu materi besok. P yang kedua adalah people. P yang ketiga adalah produk. Nah, produknya bagus apa enggak ya? Produknya disukai masyarakat enggak? Contoh Indomie ya. Indomie kan itu sampai sekarang masih dianggap mie nomor satu. Anak saya, setiap kali saya tanya misalnya, nah mau makan apa? Dia mau makan apa aja saya bisa beliin kok. Mau makan steak lah, sushi lah segala macam, saya bisa beliin kok. Ya bukan soal harga ya, tapi saya selalu kalau saya tanya, nah makanan apa yang kamu paling suka? Anda tahu jawabnya Indomie. Produknya disukai ya. Dan P yang keempat adalah namanya potensial predictability. Kira-kira dalam waktu 1-2 tahun minimal, 1-2 tahun ke depan masih bisa naik gak ya? Perusahaannya lagi sunrise atau sunset ya, atau dalam waktu 5 tahun dia masih naik nggak? Emang bisa coach saham yang ini ada bisa ya. Nah itu nanti detailnya besok Pak Cecep ya, harap bersabar. Dominikus, praktek beli saham dulu atau masih teori lagi coach? Nanti hari Rabu prakteknya Pak Dominikus ya. Karena ini malam kita nggak bisa praktek, prakteknya biasa siang ya. Di WA Group nanti akan diajarin, ada videonya dan segala macam ya. Defri, lebih bahaya mana Pak? Inflasi atau deflasi? Dua-duanya. Tadi saya udah bilang ya. Inflasi nggak enak buat kita ya karena harga barang-barang naik ya. Tapi inflasi juga nggak boleh tinggi-tinggi. Inflasi 10 atau kayak tahun kalau Pak Defri cukup umurnya, Anda pernah ngalamin tahun 97 98 waktu kerusuhan ya,
dolar Amerika dari 2.000 naik ke 16.000 itu inflasi gila-gilaan. Nah, itu berbahaya ya. Banyak negara yang sekarang mengalami inflasi gila-gilaan, termasuk Turki dan sebagainya. Itu inflasi negara butuh inflasi tapi inflasinya terjaga ya 2%, 3%, 4% masih oke. Di atas 5% udah termasuk tinggi. Kalau deflasi, kita seneng. Pemerintah nggak seneng. Kita seneng karena harga barang murah. Tapi kalau harga barang murah, biasanya karena kan barang naik dan turun sama kayak saham, itu berlaku hukum supply and demand. Artinya begini, kalau banyak yang mau beli sebuah barang, maka harganya akan naik, ya. Tapi kalau sebuah barang banyak yang mau jual atau banyak persediaannya banyak, supply-nya banyak, maka harganya turun. Ya, contoh kalau mau lebaran, kenapa harga barang-barang naik, harga ayam, telur segala macam, ya karena mau beli banyak, ya. Tapi kalau lagi panen, panen cabe, panen beras, panen apapun, ya harga barang-barang kan turun, ya. Jadi itu. Dua-duanya nggak bagus. Yang perlu adalah inflasi terjaga 2-3%. Ernie, apakah ada regulasi MNC saat penarikan penjualan saham? Regulasi seperti apa ya? Selama ini sih nggak ada masalah, Bu Ernie. Saya nggak tahu yang dimaksud regulasi seperti apa. Ya, kalau kurang jelas coba diperjelas biar saya bisa jawab dengan lebih baik. Ya, Bu Ernie. Erik, Pak, di MNC Sekuritas biaya kita beli saham atau transaksi fee open dan close-nya berapa persen ya? eh, Kalau Anda beli itu kena 0,18%. Ya, itu ibaratnya Anda beli saham 1 juta itu kena 1.800 rupiah. Masih murah ya. Lebih murah dari parkir di Indomaret ya. Kalau Anda jual saham itu kena 0,28%. Artinya kalau Anda jual saham 1 juta, Anda dikenain biaya 2.800 rupiah. Loh kok ada beda 1.000? Nah 1.000-nya itu pajak. Jadi dianggap bahwa kalau Anda beli saham, Anda tidak kena pajak. Tapi kalau Anda jual saham, ya pemerintah anggap, oh udah untung nih jualan saham, kena pajak. Tapi pajak murah kok ya. 1 juta cuma kena 1.000 rupiah. Ceceng. Cincai lah ya orang Medan mah. Cincai lah. Ya, 1.000 mah sekarang udah nggak ada artinya ya. Anindya, selamat malam coach. Saya mau tanya kalau invest meskipun tidak di top up per bulannya tetap ada keuntungan yang dapat ya? Dia tetap ya. Sebenarnya secara umum ketika kita beli sebuah saham, kita sebenarnya bisa mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama namanya capital gain. Capital gain artinya Anda beli dari selisih. Misalnya Anda beli saham A di harga 1.000, kemudian dia naik ke 1.200, Anda jual. Nah, itu namanya capital gain ya, jual keuntungan selisih. Nah, keuntungan yang kedua Anda dapatnya dividen. Tapi tidak selalu. Tidak semua saham kasih dividen dan dividen itu biasanya nggak gede. Kecuali Anda punya dana miliaran di satu saham. Ya. Kita tidak menganjurkan mengejar dividen. Ya, memang ada komunitas lain yang ngajar, oh dividen hunter, oh cari ini ya, lagi dividen. Ya, tapi ada yang namanya dividen trap, ya, jebakan dividen. Nah, itu juga bahaya. Ya, anyway, saya nggak mau bahas terlalu dalam ya. Ini hari pertama, biar teman-teman yang masih awam masih bisa ngikutin. Kalau saya bahas terlalu dalam, kasihan. Nanti tambah pusing ya. Pak Edi, berapa biaya untuk join nanti? Ya, nggak usah join dulu, belajar dulu Pak Edi. Ya, sabar. Penarikan hasil saham kita aturannya seperti apa? Rokpo. Nggak ada aturan seperti apa. Anda jual sahamnya, 2 hari kemudian uang masuk ke rekening, ya, ke rekening Anda, T+2, habis itu Anda tarik udah bisa. Nggak, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada aturan macam-macam. Ya. Oh, izin Pak untuk materi per hari ini tentang apa aja? Waduh. Nah, ada recordingnya ya. Nanti nonton aja recordingnya Pak Toib ya. Nama aplikasinya MNC Sekuritas apa Pak? Motion Trade. Iren, thank you coach. Selain MNC Sekuritas, kalau dengan digital platform gimana? Misal Stockbit atau Bibit, silakan. Kalau bisa, silakan. Saya udah nggak ngikutin ya, karena ada banyak. Ya, saya aja udah nutup-nutup ya. Dulu saya punya account di
Philip, pernah buka account di iPod, ya. Terakhir saya buka account di Mirai, ya. Kebanyakan, ya. Pusing, saya udah tutup semua. Tinggal MNC aja. Nah, Sution, apakah keuntungan penjualan saham kena pajak penghasilan? Tadi saya udah bilang ya, kenanya 0,1%. Ya, dan lagi pula gampang kalau Anda mau lapor pajak, misalnya nanti bulan Maret, Anda tinggal minta bukti potong pajak sama sekuritas, Anda email aja, nanti dikirim. Ya, jadi selama setahun Anda jual saham apa aja, bukti potongnya Anda tinggal laporin. Sekarang udah gampang, semua online. Lucy, apakah keuntungan membuka account di MNC dengan Coluses HBC ini berlaku selamanya? Saya nggak tahu. Saya juga nggak hidup selamanya, Bu Lucy. Ya, nanti dipanggil sama Tuhan kan kapan saya juga nggak tahu. Ya, tapi yang jelas sampai hari ini kita udah kerja sama berapa tahun sampai hari ini masih berlaku. Ya, lagian siapa tahu MNC dibeli sama siapa, terus dia ini siapa tahu. Ya kita nggak tahu lah masa depan. Ya, yang jelas ya sampai saat ini masih berlaku. Ya, kalau bilang selamanya kita juga nggak hidup selamanya, Bu Lucy. Bro, kita semua berusaha dan harus ada profit. Keuntungan buat HBC dari mana, Pak? Keuntungan kita, kita senang aja ngajar, ya. Lagi pula Anda untung kita juga nggak rugi kok, ya. Pak Ari, apa saja persyaratan yang perlu disiapkan untuk membuka akun saham? Nah, nanti coba kontak ke account apa timnya kita, ya. Soalnya kadang-kadang admin itu suka ada detail-detail yang ada perubahan, perlu tambahan. Ini tuh saya udah nggak ngikutin, ya. Udah sekian tahun nggak ngikutin. Tapi ada. Willy, selamat malam coach. Bisa punya account di beberapa sekuritas? Bisa. Ya, saya dulu punya account beberapa, malah pusing. Sebagai pemula baiknya beli saham apa? Sebagai pemula sebaiknya belajar dulu Pak Willy. Ya. Nggak usah nggak usah buru-buru beli. Ya, nanti hari Rabu kita akan coba praktek. Nanti HBC akan kasih Anda contoh rekomendasi saham. Ya, jadi Anda bisa praktek. Eh, sorry ini pilek-pilek. Pak Feby, izin bertanya coach. Tadi ditampilkan beberapa nama perusahaan yang nilai sahamnya bagus, tapi sekarang perusahaan itu sudah tidak ada. Bagaimana kita memastikan pilihan kita benar? Ya, besok belajarnya. Ya, besok belajarnya. Ferry, dari pemaparan barusan, investasi ini untuk yang masih punya pendapatan tetap, tapi investasi ini untuk passive income, betul. Bagaimana jika yang berinvestasi adalah pensiunan atau baru di PHK, yang bersangkutan hanya punya uang pesangon? Ya, tidak bisa investasi, mohon maaf. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, ya. Saham memang buat orang yang punya duit lebih, bahkan kita bilang punya duit uang dingin istilahnya, ya, uang yang memang ada sisihkan untuk masa depan, ya, untuk bisa mengalahkan inflasi, untuk anak kuliah, untuk uang pensiun. Kalau Anda udah pensiun berarti nggak punya income, kemudian di PHK, ya mohon maaf, ya, memang saham tidak buat semua, ya, dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Malam Pak, bagaimana cara menentukan saham itu sudah layak dibeli dengan harga tersebut? Nah, materi besok dan Rabu, ya, Selasa dan Rabu itu materinya. Nanyanya gampang, jawabnya susah, perlu satu sesi, ya. Coach Budian, kalau kita beli saham, contoh di harga 200 per lembar dan beli 100 lot, ketika di harga 250 per lembar saham saya jual 10 lot, apakah saya tidak akan mendapatkan dividen lagi dari emiten? Tergantung, ya. Anda jualnya ketika kumdet atau belum, ya. Ada tulisan biasanya kalau sebuah perusahaan mau bagi dividen, dia ada tanggal terakhir Anda memiliki saham, namanya kumdet. Dia misalnya sekarang hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 misalnya. Hari ini tanggal 14 ya, betul. Misalnya kumdetnya itu ada tanggal 20. Nah, kalau Anda punya sahamnya sampai tanggal 20, Anda masih bisa dapat dividen. Tapi begitu 21 Anda jual, sorry, Anda jual tanggal 19, tanggal 20 kumdet, berarti tanggal 19 Anda terakhir punya sahamnya, berarti Anda nggak dapat dividennya. Ya, semoga cukup jelas. Anda harus melewati kumdet namanya. KB, nanti kami dapat info untuk saham yang sedang atau akan memiliki potensi profit yang bagus, coach. Ya, nanti hari Rabu. Ya,
Pak Herman, bulan Agustus saya beli buka Goto, bulan ini cuan. Selain itu ayam tapi dikit-dikit belinya by feeling. Nah, bahaya, jangan pakai feeling ya. Anda harus ada ilmunya ya. Nah, besok dan lusa belajar ilmunya ya Pak Herman ya. Jangan jangan pakai feeling. Kalau feeling lagi bagus ya Anda belinya bagus. Nanti lagi berantem sama istri ya, anak lagi bandel ya, Anda lagi stres ya, bisnis lagi ini. Nah, Anda feeling lagi jelek. Nah, salah beli saham, nanti dia marah-marah. Ya, Yohanes, saya masih sangat pemula. Apakah sebaiknya menyelesaikan kelas ini dulu baru akun atau sekalian? Karena kita praktek, Pak Yohanes ya. Karena dulu kita dulu pernah coba. HPC kan udah 10 tahun ya. Kita dulu pernah coba, oke belajar dulu ya, nanti baru ini. Tapi biasa habis belajar, suruh buka lagi, udah walah walam ya. Saran kita, ibaratnya orang belajar berenang. Anda jangan cuma tahu teori, Anda harus cemplung ke kolam renang berenang. Ya, sama, di saham juga sama. Nggak apa-apa belajar beli dulu ya. Setidaknya Anda punya account, setidaknya Anda ngerti, oh beli saham tuh kayak begini. Nah, kalau bisa beli pasti bisa jual. Nah, itu simpel dulu ya. Nanti langkah kecil-kecil itu nanti akan membuat langkah ke depan lebih gampang, Pak Yohanes. Ada untung. Coach trading saham nggak trading? Apa pendapat coach tentang trading saham? Pro con. Ya, nomor satu Anda harus ngerti. Kalau Anda nggak ngerti, ya itu ibarat beli kucing dalam karung, Pak Untuk ya. Trading sendiri ada banyak style, ya. Ada trading santai, ya. HBC mengajarkan trading santai. Kalau istri saya full time trader, ya. Dia kayak sekarang istri saya lagi di kamar sebelah di atas udah lagi baca-baca market Amerika, ya. Dia beli saham Amerika. Jadi malam saham Amerika, siang saham Indonesia. Ya, siang dapat rupiah, malam dapat US dollar. Ya, asik kan? Trading, tapi Anda harus ngerti dulu, ya. Pro con. Kalau konnya apa ya? Saya lebih pro sih, ya, makanya kita bikin HBC. Ya, thank you ya, get well soon, thank you. Lom lom. Jika akan tabung saham, apa perlu untuk monitor dijual kembali atau ada sistem alert dari sekuritas? Anda bisa pasang sistem alert ya, tapi nanti untuk detail nanti hari Kamis lom lom, Pak lom lom ya akan dikasih tahu ya kira-kira kira-kira ya nanti untuk lebih detail ada ininya hari Kamis. Ilham, selamat malam Coach. Izin bertanya, apakah RDN bisa ditutup? Bisa, bisa aja. Syafiq, untuk yang sudah pensiun, apakah terlambat untuk investasi? Ya, mau gimana ya? Kalau udah nggak ada income, gimana investasinya, Pak Syafiq? Kecuali Anda punya dana pensiun. Nah, itu boleh ya. Jadi dana pensiun Anda bisa pakai, tapi Anda harus sudah pakai hati-hati kan karena Anda nggak ada income bulanan lagi ya. Kecuali tiap bulan anak masih store, kasih Anda dana dan sebagainya. Ya oke lah ya. Tapi kalau nggak ada income kan susah. Brok-brok. Lebih aman pakai bank umum atau dompet digital? Kalau saya lebih bank umum ya. Kalau dana kecil kan nggak apa-apa. Kalau dana MM-an Anda pakai dana dompet digital kan ngeri-ngeri sedap. Ya, sorry ya saya sambil makan permen. Aduh, bentar. Kalau dana 1-2 juta pakai digital nggak apa-apa. Dana miliaran Anda pakai dompet digital tiba-tiba hang. Nangis Anda. Hang sistemnya rusak, sistemnya di ini kayak Bahrain kan, sistemnya di hack dan nangis. Dia Coach, tadi dikatakan untuk aktif investasi perlu diversifikasi saham, betul. Untuk pemula seperti saya sebaiknya minimal berapa saham yang harus dibeli. Mulai dulu dengan satu, ya. Nanti seiring berjalannya waktu Anda bisa koleksi 5 sampai 10 saham maksimal. Ya, gak usah banyak-banyak, mulai aja satu, bulan depan beli satu lagi, ya. Beli aja terus ya. Namanya juga nabung. Ronald, maaf coach. Apa kelebihan aplikasi MNC Sekuritas dengan aplikasi lain? Tadi coach bilang ada pakai aplikasi lain ditutup. Saya pernah dengar di ada perbandingan. Ya, kalau mau Anda bandingkan sendiri, karena sekarang ada banyak Pak Ronald ya. Dan saya prinsipnya tidak mau menjelekkan sekuritas lain. Nanti kalau saya banding-bandingin,
Selalu ada pro dan kontra, ya. Tidak, nggak ada yang semua bisa ini, ya. Anda bandingkan sendiri lah. Saya susah. Nanti kalau saya jelek-jelekin, ya, oh, sekuritas ini kurang ini, saya nanti nggak taunya ternyata dia peserta di sini, ya nggak enak juga, ya. Atau jangan-jangan dia kerja di sana, ya nggak enak juga, ya. Anda kalau mau cek sendiri, ya. Saya nggak mau banding-bandingin. Ojo dibandingke. Oh, ada ininya. Ronald, baik coach, yang menarik dari MNC Sekuritas menurut coach. Nah, saya kasih tahu ya, kenapa kita pakai MNC Sekuritas? Karena saya kenal direkturnya. Simple. Kenapa? Karena kalau Anda punya masalah, kita bisa bantu, ya. Karena dulu, sorry to say, kita pernah kerjasama dengan sekuritas lain. Wah, waktu lagi ada masalah yang peserta dari HBC ada masalah, wah, bantunya setengah mati, ya. Soalnya jalurnya itu banyak banyak banget. Kalau sekarang, karena kita udah kerja sama-sama MNC berapa tahun, mereka percaya sama kita, mereka mereka kasih kita tim. Ada berapa orang yang khusus kerja buat nasabahnya dari HBC, ya. Nah, kalau Anda punya problem, misalnya Anda lupa password lah, misal macam-macam lah, ya. Ada banyak masalah, kita bisa bantu, ya. Sampai kalau masalah berat, saya bisa langsung WhatsApp ke direkturnya, ya. Itu langsung dihandle. Nah, itu yang paling paling gampang, ya. Ya penting, sangat penting, ya. Ya itu kenapa kita di MNC, ya. Kalau sekuritas lain dulu kita pernah ngalamin lah, ya, pengalaman yang gak enak. Dan itu kan lumayan, duit kan. Lom-lom. Keuntungan nabung saham kalau begitu dari mana? Dividen dong, gain. Gain dong, ya, capital gain. Kita mencari capital gain tuh minimal 20 hingga 30% kalau di HBC. Waktunya sekitar 6 bulan sampai 2 tahun perkiraan. Ya, nah nanti strateginya bagaimana hari Kamis, Pak Lom-lom. Nah, semoga cukup jelas ya. Untung setelah 5 hari ini selesai, nanti kita masih dapat mentoring nggak ya coach? Nah, kalau yang mau lanjut mentoring, nanti hari Kamis saya umumkan, ya, ada pengumuman lanjutan hari Kamis malam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup dulu ya. Sorry ini lagi bindeng-bindeng, nggak terlalu fit. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pembelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita akan belajar mencari perusahaan bagus seperti apa, yang fundamentalnya bagus seperti apa. Ya, materi yang penting. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ciao.